Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, gimana kabar di siang hari ini? Kemenangan sudah ada di depan mata pionir ya. Ya pionir sejati, share lah sebanyak-banyak mungkin video Bang Dema ya. Walaupun diketawain banyak orang ya, tidak bermutu apalah ya kan. Ya namanya juga sekjen yang sudah punya lisensi. Share sebanyak-banyaknya ya. Hari ini saya senang sekali teman-teman. Saya dapat notifikasi di perangkat saya kan, dan ada tulisan Indodax ya. Saya nggak tahu apakah ini resmi dari Indodax teman-teman. Ada di sana Akademi Indodax. Saya lihat notifikasinya, saya buka, wow, ini dia ya. Silahkan teman-teman share lah ya. Para penyanyi ini nggak berdaya lah ya. Saya pikir nggak berdaya. Teman-teman, karena ada notifikasi Indodax ya. Tahu Indodax ya? Penyanyi tahu Indodax nggak ya? Ya orang awam nggak tahu lah ya, tapi orang yang main kripto pasti tahu Indodax. Pasar resmi ya, untuk koin-koin yang ada di negeri kita tercinta ya. Ini notifikasi Akademi loh, ada logo Indodax ya. Nih Akademi. Waktu saya dapat notifikasi itu kan di Google ada Indodax. Wih, saya kaget Indodax. Notifikasinya apa? Mainnet Bitcoin akan diluncurkan, harga diprediksi melejit. Apakah ini benar Indodax? Teman-teman lihat sini. Linknya saya ikutkan di deskripsi video ini. Linknya itu teman-teman, kalau teman-teman lihat gini linknya ya. https://2 indodax.com/academy/mainnet _p_coin _harga _melejit _2024/ Pokoknya saya ikutkan di link deskripsi YouTube saya. Ya, para penyanyi masih nggak percaya ya. Ini kemenangan kedua Pak Sekjen setelah tahun 2023 bulan 12 ya. Kemenangan kita pertama di mana kita bisa menggunakan Bitcoin untuk bertransaksi barter bray. Ini semangat sekali Pak Sekjen ya. Share aja lah sebanyak-banyaknya. Saya lihat di Face BOOK ya, ada yang share video saya. Saya senang ketika teman-teman membuat teman-teman kita bersemangat ya. Saya lihat lucu juga ya bagian video saya yang dipotong oleh mungkin pionir lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kita ramaikan ya. Saya tutup, nanti dibilang lagi endorse apalah, enggak ya, tutup. Minumnya sampai tutup kan. Biasanya ada ngomong loh, nggak boleh lo pakai sembarang merek. Ya saya tutup ya. Walaupun tidak ada masalah sebenarnya sih, karena ini kan aktivitas pribadi saya ya. Nah, itu teman-teman yang saya sudah, linknya ada di deskripsi video, ada tulisan Indodax ya. Kita klik dan kita baca. Kemenangan ini Mbak Mariam Boy, Bang Hidung-Hidung ya. Share sebanyak-banyaknya, viralkan biar ini para penyanyi itu lemas ya. Cepat lemasnya ya, stop gitu ya, tambah lagi. Berita, wow, mainnet Bitcoin akan diluncurkan, harga diprediksi melejit. Ini sudah di Akademi Indodax loh ya. Nih, lihat. Ada logo Indodax ya. Ada logonya teman-teman. Mana lo? Peluncuran mainnet Bitcoin yang dijadwalkan pada akhir 2004 menjadi sorotan para trader di seluruh dunia. Banyak yang memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan melonjak seiring dengan peningkatan adopsi dan selesainya proses verifikasi identitas KYC Pi Network. Dengan jumlah pengguna Pi yang terus bertambah, bagaimana harga Bitcoin akan berkembang pasca peluncuran mainnet? Prediksi kenaikan harga Bitcoin setelah mainnet. Lihat nih ya, nih. Saat ini harga Bitcoin diperkirakan berada di sekitar $34 dengan peningkatan sekitar 29,50% dalam setahun terakhir. Banyak analis percaya bahwa setelah mainnet diluncurkan, harga koin ini dapat mengalami lonjakan signifikan dengan lebih dari 60 juta pengguna terdaftar jaringan Pi dan sekitar 13 juta di antaranya telah menyelesaikan proses KYC. Permintaan terhadap Bitcoin diprediksi akan meningkat seperti informasi yang kami kutip dari website CryptoTime. Dikutip dari cryptotimes.io ya,
bukan dari X, ya. Bukan dari Sekjen. CryptoTimes.io, bre. You know, di awal pasca peluncuran mainnet, harga Picoin diperkirakan akan bergerak antara $43 hingga $47. Jika adopsi terus meningkat dan pengguna mulai memanfaatkan koin ini untuk transaksi di ekosistem Pi, nilai Bitcoin berpotensi naik lebih tinggi hingga mencapai kisaran $73 hingga $86 pada akhir 2024. Bahkan beberapa spekulasi memperkirakan harga bisa mencapai $200 pada tahun 2025 asal jaringan Pineto berhasil menarik adopsi massal. Wah. Ya ini kan perkiraan luar, ya ekosistem itu GCV, ya, you know GCV? Faktor tokenomics Picoin. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi harga Bitcoin adalah tokenomics. Pi Network memiliki total supply maksimal 100 juta miliar koin, namun hanya 60 juta koin yang telah ditambang sejauh ini. Dari jumlah tersebut, 80% koin dikunci dalam periode vesting selama 3 tahun untuk menjaga stabilitas harga. Ini berarti hanya 20% koin yang akan tersedia untuk digunakan secara langsung dalam waktu yang dekat, termasuk koin Sekjen ribuan jadi sultan berikutnya. Ini saya temukan genre saya ini, teman-teman. Pengaturan vesting yang ketat ini bertujuan untuk mencegah fluktuasi harga yang terlalu besar. Namun jika terlalu banyak koin dilepaskan dengan waktu singkat, bisa terjadi oversupply yang menekan harga. Sebaiknya jika jumlah koin yang dilepas terlalu sedikit, likuiditas yang terbatas juga dapat mempengaruhi pergerakan harga. Apa yang akan terjadi setelah mainnet? Setelah mainnet meluncurkan, Picoin diperkirakan akan mengalami volatilitas harga yang signifikan. Menurut analisis teknikal, Picoin bisa menyentuh angka $111,52 pada September 2024, mendekati all-time hingga ATH sebelumnya di $119. Indikator teknikal seperti Simple Moving Average SMA menunjukkan sentimen bullish dengan proyeksi harga akan mencapai $60,75 dalam beberapa minggu ke depan. Wah, Relative Strength Index RSI saat ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam kondisi seimbang. Namun peluncuran mainnet kemungkinan besar akan menjadi pemicu perubahan besar dalam sentimen pasar. Kapan Bitcoin bisa ditransaksikan? Saat ini Bitcoin masih berada di fase peluncuran dan belum dapat diperdagangkan di bursa kripto manapun. Pengguna yang telah menambang koin ini baru akan bisa menarik atau menukarnya setelah mainnet diluncurkan sepenuhnya pada fase ketiga. Pengguna yang telah menyelesaikan QC akan mendapatkan akses penuh ke koin mereka dan dapat memperdagangkan di bursa yang mendukung Picoin. Namun hingga saat ini Pi Network belum secara resmi mengizinkan Bitcoin untuk diperdagangkan, sehingga semua klaim mengenai listing di bursa harus diperlakukan dengan hati-hati. Kesimpulan, dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat, Bitcoin berpotensi menjadi salah satu kripto yang paling menarik perhatian di pasar. Adopsi yang luas, tokenomics yang hati-hati, dan prediksi harga yang optimis, semuanya mengisyaratkan bahwa Bitcoin bisa menjadi investasi yang menguntungkan bagi para trader. Namun volatilitas di awal peluncuran tetap harus diantisipasi dan para investor perlu tetap waspada terhadap perkembangan proyek ini. Wah. Kapan Bitcoin bisa diperdagangkan di bursa? Bitcoin dapat diperdagangkan di bursa setelah peluncuran mainnet di akhir 2024. 2. Berapa prediksi harga Bitcoin pasca peluncuran mainnet? Harga koin diprediksi akan berada di kisaran $43 hingga $47 setelah peluncuran mainnet. Itu harga di luar, tapi harga GCV lu nggak ngerti. Apa itu vesting period dalam Network? Vesting period adalah periode penguncian di mana 80% dari koin yang ditambang tidak dapat diperdagangkan selama 3 tahun untuk menjaga stabilitas harga. Wow. Itulah ini ya. Itulah informasi yang terkini seputar berita hari ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan pembaharuan terbaru mengenai berbagai informasi menarik yang kami sajikan di Akhirat Kripto hanya di Indodax Academy, sumber terpercaya untuk belajar tentang dunia kripto. Akademi kripto hanya di Indodax Academy, bre. Para penyidik tak lempar jauh-jauh, ya kan? Saya kan kenapa begini, karena saya Indodax Academy, ya. Kripto terpercaya di Republik. Nah lo. Ngamuk sih Pak Sekjen. Entah kalau sudah listing nggak tahu gayanya Pak Sekjen seperti apa. Share lah sebanyak-banyaknya ya, biar bermiliar-miliar penduduk dunia tahu Sekjen dari Indonesia. Sekjen Picoin lewat.
Bang Hidung, semangat ya. Tetap semangat, sukses Pioner. Terlalu bersemangat lagi.